Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal wa ja'ala an-nasa minal arabi wal ajam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikur rahman wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man tabi'ahu ila yaumil mi'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala 'azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, afdhalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Kaum muslimin wal muslimat, mukminin dan mukminat rahimakumullah, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini, hari ini, di bulan yang mulia ini, kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan kita bukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban kita di hadapannya. Pelaksanaan kita bukan karena hanya ingin keluar dari sebuah kewajiban, tapi lebih daripada itu, kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini ingin mendapatkan sesuatu apa yang Allah janjikan kepada kita, yaitu kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tercurah dan dilimpahkan selalu keharibaan kita, kekasih kita pun kekasih Allah, kekasih yang nanti suatu saat selalu akan kita harapkan pertolongan dan syafaat, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, awal jumpa pertemuan kita kali ini, insyaallah al-fakir wa dalil, saya akan menerangkan sebuah peristiwa yang begitu agung yang terjadi di bulan suci Ramadan, sesuai naungan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bulan yang agung, bulan yang Allah penuh dengan berkah, bulan yang agung, bulan yang Allah penuh ampunannya, bulan yang agung, bulan di mana Allah menjadikan sebuah peristiwa yang teramat sangat agung, yang terjadinya peristiwa ini, diberikan peristiwa ini kepada Muhammad sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, manusia yang agung, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu peristiwa di mana datangnya bulan suci Ramadan terdapat satu hari Allah menurunkan sebuah peristiwa yang begitu hebat dan dahsyat, yaitu peristiwa nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, dari dunia disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Nuzulul Quran berarti nuzul turun Quran, Al-Quranul Karim, berarti peristiwa turunnya Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran yaitu pada saat di mana datangnya bulan suci Ramadan. Ijtima ulama tanggal 17 Ramadan adalah Allah menetapkan diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz menuju sama'id dunia atau ke langitnya dunia. Lalu untuk apa Allah menurunkan Al-Quran? Al-Quran oleh Allah diturunkan sebagaimana untayan kalimat firman Allah Subhanahu wa taala, Ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa
illa tadhkiratan liman yakhsha. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surat Thaha, tidaklah kami menurunkan kepadamu Muhammad Al-Quran supaya engkau merasakan kesulitan di dalam hidup. Tidaklah Allah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Quran supaya engkau merasakan yang namanya kepiluan di dalam hidup. Justru Allah menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad supaya semua siapapun yang mengikuti engkau Muhammad di alam dunia ini, termasuk orang-orang yang keluar daripada celakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ketika Allah menurunkan Al-Quran ke dunia ini, bahwa Al-Quran yang Allah turunkan kepada umat manusia bukan hanya sebatas bacaan, bukan hanya sebatas kisah, bukan hanya sebatas riwayat yang Allah sampaikan tentang bagaimana terjadinya umat-umat terdahulu, mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa, bahkan riwayat Nabi besar Muhammad SAW. Lebih penting daripada itu, bahwa Al-Quran diciptakan oleh Allah, Al-Quran disampaikan oleh Allah, Al-Quran diturunkan oleh Allah pada saat terjadinya nuzulul Quran di bulan suci Ramadan. Tentunya ada beberapa hal dan beberapa aspek kenapa Allah menurunkan Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan, atau yang sering kita sebut dengan nuzulul Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan, unzila fihi Al-Quran, diturunkan di bulan suci Ramadan yang namanya Al-Quranul Karim, kitab seluruh umat manusia, kitab seluruh umat orang-orang yang beriman, kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, kitab yang sebagai pelengkap daripada suhuf-suhuf sebelumnya. Baik kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab diturunkan kepada Nabi Daud, ataupun kitab diturunkan kepada Nabi Isa, Quranlah sebagai penyempurna ajaran-ajaran umat-umat terdahulu, atau kitab-kitab terdahulu yang Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Sering kita katakan bahwa Al-Quran adalah kitab samawi, karena memang turunnya Al-Quran itu dari langit, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunkan oleh malaikat Jibril, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada nabi-nabi. Terutama Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Saya ucapkan selamat berbuka puasa bagi yang melaksanakannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan puasa kita salah satu bentuk nilai-nilai ibadah yang memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ingin ibadah kita hanya sebatas haus dan dahaga, tapi kita ingin ibadah kita memiliki nilai-nilai ketakwaan, keikhlasan di hadapan Allah. Selamat berbuka puasa, semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.